Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Dalam istirahat aktivitas saudara, mari kita bersama belajar firman Tuhan untuk lebih mengerti kehendak Tuhan atas kita. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 8-9 tertulis, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa membuat kita merasa diri kita tidak layak dan menimbulkan keengganan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi dari Tuhan. Mengapa mereka bersembunyi, saudara? Jelas karena mereka telah berbuat dosa. Mereka memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Dan dosa ini, kejatuhan mereka ke dalam pelanggaran membuat mereka menjadi enggan, takut, dan ingin menjauh dari Tuhan. Mereka ingin bersembunyi dari terang, menghindari Tuhan dalam hidup mereka. Walaupun mereka bersembunyi, Tuhan tahu di mana mereka berada. Rasanya terlalu bodoh bagi Adam dan Hawa untuk bersembunyi. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu Maha Tahu, maka tindakan itu adalah tindakan yang lucu dan bodoh sebenarnya. Tapi dalam keberdosaan itulah sikap yang demikian muncul. Lalu Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Pertanyaan ini bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa, tapi hanya untuk menantikan kesediaan Adam dan Hawa untuk menjawab dan untuk berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaan Tuhan, "Di manakah engkau?" menunjukkan kerinduan Tuhan, pencarian Tuhan terhadap manusia ciptaannya. Sekalipun mereka telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap mencari mereka. Sebenarnya bisa saja Tuhan langsung melenyapkan manusia pada saat itu juga. Tapi itu tidak Dia lakukan. Dia mencari dan masih mau memberi kesempatan. Tuhan datang mencari domba-domba yang terhilang. Cuma masalahnya seringkali ketika Tuhan mencari kita yang berdosa, kita malah menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Tuhan tidak bisa dijauhi oleh kita, hadiratnya selalu ada. Tapi kita merasa bahwa kita harus menjauh dan kita tidak ingin dekat-dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya ciri-cirinya orang yang berdosa udah malas beribadah, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian dan penyembahan kepada Tuhan. Pencarian Tuhan terhadap Adam dan Hawa menunjukkan kerinduannya untuk bersekutu dengan manusia ciptaannya. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, apakah yang menjadi respon kita ketika Tuhan mencari kita? Adakah kita terus bersembunyi atau kita meresponi pertanyaan Tuhan dengan berkata, "Tuhan, aku di sini. Aku telah berdosa. Aku telah melakukan pelanggaran." Adakah kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Ataukah kita lebih memilih untuk terus-menerus tinggal dalam dosa dan pelanggaran, terus-menerus menjauh dari Tuhan, terus menghindari Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Tuhan memberikan konsekuensi hukuman akibat dosa kepada Adam dan Hawa, tapi Tuhan menyediakan juga kasih karunia kepada mereka. Dan kasih karunia itu tersedia bagi kita juga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, Tuhan memberikan pengampunan dan penebusan atas segala dosa kita. Nah, pertanyaannya kembali pada saat ini, adakah kita mau memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan?
Ataukah kita ingin terus menghindari Tuhan? Adakah kita berdoa setiap hari? Doa merupakan salah satu wujud, salah satu bukti bahwa kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Malas berdoa berarti malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak berdoa berarti menunjukkan kita enggan dan tidak mau sama sekali punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau punya hubungan dengan kita, saudara. Bayangkan suami dan istri yang tidak pernah berbicara satu sama lain selama puluhan tahun. Apa jadinya rumah tangganya? Tuhan mau kita berbicara kepadanya. Tuhan mau kita berkomunikasi dengannya, ngobrol dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Tuhan kita yang maha baik, penuh dengan kasih. Mari miliki waktu-waktu doa. Setiap hari kita bisa berdoa kepada Tuhan, ngobrol dengan Tuhan dalam segala kesibukan dan aktivitas kita. Tuhan mendengar dan Tuhan senang dengan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti Tuhan betapa Engkau adalah pribadi Allah yang maha kasih dan punya kerinduan untuk memiliki hubungan dengan kami sebagai ciptaan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanyalah ciptaan-Mu dan kami seringkali berbuat salah dan dosa. Pelanggaran-pelanggaran kami lakukan. Tapi kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik, yang selalu mau mencari dan mau menyelamatkan kami. Engkau mau kami hidup dalam sukacita, kedamaian, dan anugerah kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup di dalam hadirat-Mu, di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup dalam hubungan yang erat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala aktivitas kami pada hari ini, kami mau bawa setiap apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan selalu, memberikan hikmat dan perlindungan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami percaya pertolongan-Mu dan kasih karunia-Mu akan selalu kami alami dalam sepanjang hari ini dan hari-hari yang ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.